Baik, kita lanjutkan dengan materi berkaitan dengan konsep certainty equivalent atau nilai ekuivalen tetap atau nilai CE. Jadi nilai certainty equivalent atau nilai CE itu adalah suatu nilai di mana decision maker atau pengambil keputusan tidak merasa berbeda antara satu, menerima hasil yang dicerminkan dalam ketidakpastian, dua, menerima hasil dari kejadian yang pasti. Gitu. Atau dengan kata lain, suatu nilai CE itu merupakan nilai yang kita tetapkan atau decision maker tetapkan dan bukan nilai yang diperkirakan dari kejadian yang tidak pasti. Itu ya, atau bisa juga diartikan sebagai suatu jaminan pengembalian yang akan diterima seseorang daripada mengambil kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi tetapi sifatnya tidak pasti. Atau di sini nilai certainty equivalence itu didefinisikan sebagai suatu nilai pengembalian yang dijamin atau pasti akan diterima oleh seseorang daripada mengambil kesempatan untuk menerima suatu nilai yang lebih tinggi tetapi sifatnya tidak pasti. Nah, misalnya di sini ada contoh ya supaya lebih tergambar gitu ya apa yang dimaksud dengan nilai certainty equivalence. Misalnya di sini si A mendapatkan tawaran untuk memilih alternatif yaitu melempar mata uang logam atau tidak melempar gitu ya. Ada dua alternatif di sini. Jika dia memilih untuk melempar uang logam, kemudian keluar burung Garuda, nah ini kan probabilitasnya setengah ya. Kemudian dia akan memperoleh hadiah sebesar 200 juta gitu. Tetapi ketika yang keluar adalah angka, ini berarti probabilitasnya juga setengah kan karena uang logam itu kan ada dua sisi gitu ya. Jadi masing-masing sisi itu punya peluang atau probabilitas setengah gitu kan untuk muncul. Nah, jika yang keluar adalah angka, maka dia harus membayar 100 juta rupiah atau berarti kan ini minus 100 juta gitu ya. Nah, sedangkan jika si A tidak melempar, ia secara pasti itu akan mendapatkan 45 juta rupiah. Nah, kalau dari case ini, kalau kita hitung nilai ekspektasi payoff-nya atau nilai expected monetary value-nya, sama ya, ekspektasi payoff atau nilai EMV, ketika dia memilih alternatif melempar, itu kan berarti sama dengan peluang keluarnya yang muncul itu burung Garuda tadi adalah setengah ya, dikalikan dengan 200 juta. Tadi hadiahnya adalah 200 juta gitu ya, ditambah dengan peluang yang keluar adalah angka itu setengah, kemudian nilai rupiahnya adalah minus 100 juta rupiah gitu ya, karena ini kan harus membayar 100 juta. Maka di sini nilai ekspektasi payoff-nya atau expected monetary value-nya adalah 50 juta rupiah. Gitu. Sehingga kalau di sini kita lihat berdasarkan kriteria ekspektasi payoff-nya atau nilai EMV-nya, kalau dia memilih alternatif untuk melempar uang logam itu kan 50 juta ya. Kemudian alternatif yang satunya itu dia tidak melempar, dia mendapatkan 45 juta secara pasti gitu kan. Berarti kalau kita bandingkan antara 45 juta dan 50 juta, maka di sini yang terpilih adalah melempar mata uang karena nilai EMV-nya itu besar ya, lebih besar daripada nilai 45 juta ini tadi. Nah, tetapi tidak semua orang berani mengambil resiko. Ada sebagian orang yang lebih memilih tidak melempar dan langsung memperoleh 45 juta. Gitu. Nah, ini kalau digambarkan di dalam decision tree akan menjadi seperti ini ya. Ada decision note ya. Decision note-nya ini cabangnya ada dua, karena ada dua alternatif keputusan yang bisa diambil. Yang pertama adalah alternatif untuk melempar koin, yang kedua alternatif B itu tidak melempar koin. Ketika memilih alternatif A untuk melempar koin, maka di sini ada chance note-nya atau ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah kemungkinan yang muncul adalah burung Garuda, yang kedua adalah kemungkinan yang muncul adalah angka. Masing-masing sama, punya peluang yang sama, setengah dan setengah ya. Muncul burung Garuda setengah, muncul angka itu peluangnya juga setengah. Kemudian
outcome-nya itu ketika melempar koin dan muncul burung Garuda, maka dia akan mendapatkan 200 juta. Kemudian outcome-nya ketika dia memilih untuk melempar koin, kemudian yang muncul angka, maka outcome-nya adalah dia harus membayar 100 juta atau minus 100 juta di sini. Sedangkan kalau dia memilih alternatif B yang tidak melempar koin, maka dia akan mendapatkan 45 juta secara pasti. Nah, terlihat di sini bahwa nilai ekspektasi A atau tadi ekspektasi payoff atau nilai EMV untuk alternatif A itu lebih besar daripada nilai ekspektasi untuk alternatif B. Sehingga alternatif A yang akan dipilih jika kriteria pemilihannya adalah nilai ekspektasi payoff atau nilai EMV. Nah, persoalannya adalah bahwa sebagian besar orang tampaknya akan memilih alternatif B daripada A. Untuk menentukan pilihan dengan memasukkan faktor resiko adalah dengan menggunakan nilai ekivalen tetap atau certainty equivalent. Jadi nanti akan ada faktor lain yang dipertimbangkan ya ketika memilih alternatif, bukan hanya berdasarkan ekspektasi payoff, tapi ada faktor risiko yang dipertimbangkan di sini dengan menggunakan nilai ekivalen tetap atau certainty equivalent. Kemudian ini ada contoh lagi certainty equivalent ya. Misalnya di sini carilah nilai certainty equivalence dari alternatif 1 atau tadi melempar mata uang dengan cara sebagai berikut. Tentukan berapa nilai alternatif X sehingga si A tidak bisa membedakan atau merasa indifferent gitu ya antara nilai alternatif X dengan nilai alternatif melempar mata uang. Gitu. Jadi ini nilai alternatif X itu yang didapatkan secara pasti atau berarti ini adalah nilai certainty equivalence-nya. Contohnya, ini misalnya jika X-nya itu nilainya adalah 20 juta, kemudian tadi ekspektasi payoff-nya untuk alternatif untuk melempar uang itu adalah 50 juta, si A pilih mana? Ternyata ketika ditawari mendapatkan 20 juta secara pasti atau yang tadi ya, alternatif melempar mata uang dengan nilai ekspektasi payoff atau EMV 50 juta, dia masih memilih untuk melempar. Berarti belum merasa indifferent atau belum bisa belum merasa indifference antara yang nggak pasti sama yang pasti didapatkan. Kemudian yang kedua misalnya dinaikkan lagi ya. Kemudian X-nya itu adalah 30 juta, jadi mendapatkan secara pasti uang senilai 30 juta, si A pilih mana? Jadi membandingkan antara 30 juta yang pasti dengan alternatif melempar uang logam tadi dengan nilai ekspektasi payoff 50 juta. Ternyata dia masih memilih untuk melempar. Kemudian kalau X-nya itu adalah 35 juta, jadi mendapatkan uang sebesar 35 juta secara pasti, si A pilih mana? Ternyata sudah memilih nilai X ya, atau memilih alternatif X, jadi mendapatkan 35 juta secara pasti dibandingkan dengan memilih alternatif melempar uang logam dengan nilai ekspektasi payoff 50 juta. Gitu. Kemudian kalau dinaikkan lagi X sama dengan 40 juta, si A pilih mana? Ternyata pilih X. Gitu. Nah, jadi pada besaran 35 juta rupiah, si A tidak bisa membedakan pilihannya antara alternatif X dan melempar mata uang, atau dia sudah merasa indifferent di sini antara alternatif X dan melempar mata uang. Berarti untuk si person A ini nilai certainty equivalence-nya adalah 35 juta. Atau kesimpulannya di sini, jika X nilainya itu lebih besar sama dengan 35 juta, maka si A akan memilih alternatif yang tidak melempar uang logam ya, karena lebih besar dari nilai certainty equivalence-nya. Nah, ini kalau digambarkan menjadi seperti ini ya, digambarkan dalam bentuk probability tree, misalnya tadi alternatifnya yang pertama tadi adalah alternatif A, yaitu melempar uang logam ya, dengan ada dua kemungkinan di sini kan tadi. Kemungkinan yang pertama adalah munculnya burung Garuda dengan probabilitas setengah, kemudian munculnya angka dengan probabilitas setengah,
Kemudian ini outcome-nya ya, outcome-nya ketika yang muncul adalah burung Garuda maka outcome-nya 200 juta, ketika yang muncul angka outcome-nya minus 100 juta. Nah, alternatif A ini dengan nilai ekspektasi payoff atau nilai IMV 50 juta ya, kita dapatkan dari setengah kali 200 juta ditambah setengah kali minus 100 juta, itu setara dengan alternatif B dengan nilai berapa, outcome berapa, gitu. Nah, ini adalah nilai certainty equivalence-nya. Kalau berdasarkan contoh yang sebelumnya tadi, berarti untuk alternatif A dengan nilai ekspektasi payoff 50 juta itu setara dengan nilai certainty equivalent-nya adalah 35 juta rupiah. Nah, untuk menentukan nilai certainty equivalent atau nilai ekuivalen tetap tadi ya, itu bergantung dari tipe resiko atau karakteristik resiko dari decision maker gitu. Jadi antar individu bisa jadi nilai certainty equivalence-nya itu berbeda-beda. Jadi tergantung dia tipe resikonya seperti apa, karakteristik resikonya seperti apa gitu. Nah, tipe seorang decision maker ya dalam mengambil keputusan dilihat dari karakteristik resikonya, dilihat dari tipe resikonya atau risk attitude-nya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah karakteristik penghindar resiko atau risk averse ya. Yang kedua adalah risk netral. Yang ketiga adalah risk taker atau yang suka mengambil resiko, pengambil resiko gitu. Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Untuk tipe risk averse atau penghindar resiko itu nilai certainty equivalence-nya atau nilai equivalence tetapnya itu kurang dari nilai ekspektasi payoff-nya atau nilai EMV atau expected monetary value-nya. Sehingga premi risikonya itu positif gitu. Premi risiko itu ini nilai ekspektasi payoff atau nilai EMV dikurangi dengan nilai certainty equivalence-nya. Jadi karena nilai ekuivalen tetapnya itu dia lebih kecil dari nilai ekspektasi payoff-nya, maka premi resikonya itu positif untuk tipe risk averse. Sedangkan untuk tipe risk netral, itu nilai certainty equivalence-nya itu akan sama dengan nilai ekspektasi payoff-nya atau nilai EMV-nya. Sehingga premi resikonya itu 0. Jadi nanti kalau digambarkan di dalam grafik gitu ya, grafik hubungan antara nilai rupiah atau nilai dolar dengan utility, maka untuk risk netral itu bentuknya adalah garis gitu ya, garis lurus yang sifatnya linier. Kemudian tipe yang ketiga adalah risk taker atau yang suka mengambil resiko. Ini kebalikannya dari risk averse, nilai ekuivalen tetapnya atau nilai certainty equivalent-nya itu lebih besar daripada nilai ekspektasi payoff-nya atau nilai EMV-nya, sehingga premi risikonya itu akan bernilai negatif. Gitu, ketentuannya seperti itu untuk masing-masing tipe pengambil keputusan ya berdasarkan risk attitude-nya. Nah, ini lebih detailnya untuk masing-masing jenis risk attitude tadi. Yang pertama adalah risk netral, jadi dia itu sikapnya netral ya untuk decision maker ini. Jadi jika seseorang menyatakan bahwa nilai ekuivalen tetap sebuah kejadian tak pasti itu sama dengan nilai ekspektasinya, maka dia mempunyai sikap yang netral dalam menghadapi resiko, sehingga premi resikonya adalah 0. Dan kurva utility-nya digambarkan sebagai garis lurus. Jadi kalau digambarkan dalam grafik ya, grafik utility, sumbu Y-nya itu menggambarkan utility atau tingkat kepuasan si decision maker ya. Utility itu nilainya dari 0 sampai paling puas itu nilainya maksimal 1. Kemudian sumbu Y X-nya ini menggambarkan nilai rupiahnya atau kadang nilai dolar atau dolar value-nya gitu ya. Nah, ini grafiknya itu berupa garis lurus seperti ini, linear seperti ini. Kemudian tipe yang kedua tadi adalah risk averse atau tipe penghindar risiko. Jika seseorang itu punya sifat sebagai penghindar resiko, maka premi resikonya itu selalu positif.
makin besar premi risiko tersebut, maka sifat penghindar risiko orang tersebut akan semakin besar pula. Jadi kalau premi risikonya itu semakin besar, maka orang itu semakin takut gitu ya, semakin takut dalam mengambil resiko gitu ya, atau semakin menghindari resiko. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk kurva utility, maka kurva utility yang dibentuk, kurvanya terletak di sebelah kiri atas dari garis netral. Dengan kata lain, kurva utility-nya itu berbentuk konkav. Gitu. Jadi misalnya kalau yang di case study gitu ya, nilai ekspektasi payoff-nya itu adalah 50 juta rupiah. Ya, misalnya ini adalah 50 juta di sini ya. Nilai IMV atau ekspektasi payoff-nya 50 juta rupiah gitu ya. Kalau di decision maker dengan tipe resiko itu risk averse atau tipe penghindar resiko, maka nilai ekivalen tetapnya atau nilai certainty equivalentnya itu kurang dari nilai IMV-nya atau nilai ekspektasi payoff-nya tadi. Gitu. Jadi kalau nilai EMV-nya 50 juta, maka dia akan menetapkan nilai certainty equivalentnya kurang dari 50 juta. Misalnya di sini, misalnya ini separuhnya gitu ya, 25 juta misal. Jadi kalau kita lihat di sini, tingkat kepuasannya gitu ya, tingkat kepuasannya ketika dia mendapatkan nilai, mendapatkan uang sejumlah 25 juta secara pasti, atau nilai certainty equivalentnya 25 juta, maka di sini kepuasannya adalah setengah. Kalau dia memilih untuk melakukan alternatif tadi, melempar uang logam, kemudian nilai ekspektasi payoff-nya adalah 50 juta rupiah di sini, ini juga nilai utility-nya atau nilai tingkat kepuasannya juga sama, sebesar setengah. Gitu. Jadi ini mendapatkan sesuatu yang tidak pasti dengan nilai IMV 50 juta, itu tingkat utility-nya sama dengan nilai certainty equivalent yang dia tetapkan, yaitu sejumlah separuhnya ini tadi, misalnya 25 juta rupiah. Gitu. Jadi dia diberi 25 juta rupiah secara pasti, itu sudah sama puasnya atau indifferent gitu ya, atau dia tidak bisa membedakan dengan ketika mendapatkan nilai IMV 50 juta yang sifatnya tidak pasti. Jadi bisa dibilang risk averse ini atau tipe penghindar resiko ini lebih cepat puas gitu. Jadi hanya dengan 25 juta dia tingkat utility-nya juga sudah setengah gitu. Sudah sama dengan nilai IMV yang 50 juta ini. Yang terakhir adalah risk taker atau yang suka mengambil resiko atau penggemar resiko. Nah, ini adalah kebalikannya dari risk averse. Pada sifat sebagai penggemar resiko, nilai certainty equivalence atas suatu kejadian tak pastinya akan lebih besar daripada nilai ekspektasi dari kejadian tersebut. Sehingga premi resikonya adalah negatif. Artinya, dia mengharapkan suatu tambahan dari nilai ekspektasi agar bersedia melapaskan undian tersebut. Nah, untuk risk taker, maka kalau digambarkan dalam kurva utility, maka kurva utility-nya itu berbentuk convex. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya tadi nilai ekspektasi payoff-nya atau nilai IMV-nya adalah 50 juta rupiah di sini gitu ya. Maka seorang risk taker akan menetapkan nilai certainty equivalent-nya atau nilai ekivalen tetapnya itu lebih dari 50 juta. Gitu. Jadi dia merasa indifferent ketika dia menetapkan certainty equivalent lebih dari 50 juta. Misalnya di sini ya, misalnya dia tetapkan ekivalen tetapnya adalah 70 juta rupiah. Gitu. Jadi dia baru merasakan tingkat utility atau tingkat kepuasan yang sama ya, sama-sama setengah gitu ya, ketika nilai ekivalen tetapnya itu adalah 70 juta. Misal di sini 70 juta. Gitu. Jadi dia merasa indifferent atau merasa setara gitu ya dengan sesuatu atau alternatif yang tidak pasti, itu ketika ekivalen tetapnya lebih dari 50 juta. Nah, kalau kita lihat di sini kan 50 juta, dia utility-nya setengah, kemudian lebih dari 50 juta, misalnya 70 juta di sini, dia juga utility-nya setengah gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ketika ekivalen tetapnya itu di bawah 50 juta, misal di sini ya 25 juta, kita lihat di sini utility-nya akan di bawahnya ya, di bawah setengah.
menjadi kecil gitu. Sehingga di sini premi resikonya akan menjadi negatif. Gitu. Jadi dia baru merasa indifferent dengan alternatif yang tidak pasti tadi, yang melempar melempar uang logam dengan nilai IMV 50 juta itu ketika nilai certainty equivalentnya itu harus lebih besar dari 50 juta. Contoh 3, misalnya di sini ada possibility tree. Misal case-nya sama gitu ya, melempar mata uang logam. Jika yang muncul burung Garuda itu kan peluangnya setengah, muncul angka peluangnya setengah. Kemudian ketika munculnya burung Garuda, maka outcome-nya adalah 100 juta rupiah. Ketika yang muncul angka, maka outcome-nya 0. Maka di sini ekspektasi payoff-nya adalah setengah dikali 100 juta ditambah setengah kali 0 sama dengan 50 juta rupiah. Nah, jika seseorang itu menetapkan nilai certainty equivalennya adalah 30 juta, atau berarti nilai CE-nya kurang dari nilai IMV atau nilai ekspektasi payoff, maka disimpulkan dia seorang penghindar resiko atau risk averse, sesuai dengan ketentuan risk averse tadi ya. Sehingga premi resikonya di sini kalau dihitung, dari selisih nilai ekspektasi payoff dikurangi nilai certainty equivalence, sama dengan 50 juta dikurangi 30 juta sama dengan 20 juta rupiah atau bernilai positif ya premi resikonya untuk seorang risk averse. Kalau kita lihat di sini nilai CE kurang dari ekspektasi payoff-nya ya. Nah, premi resiko di sini adalah sejumlah uang yang rela dilepaskan oleh pengambil keputusan untuk menghindarkan resiko gitu. Jadi dia rela cuma mendapatkan 30 juta ya senilai certainty equivalence-nya ya yang didapatkan secara pasti dan melepas 20 juta rupiah ya dibandingkan dengan harus menanggung resiko nanti bisa jadi dia tidak mendapatkan outcome dari alternatif yang melempar uang logam tadi gitu. Jadi dia rela cuma dapat 30 juta dan melepaskan 20 juta daripada harus menanggung resiko tidak mendapatkan yang ekspektasi payoff tadi. Gitu. Kemudian apabila ia menetapkan nilai certainty equivalennya adalah 70 juta rupiah, atau berarti ini lebih besar daripada nilai certainty equivalentnya tadi, maka dia adalah seorang pengambil resiko atau risk taker ya. Premi resikonya selisih antara ekspektasi payoff dengan nilai CE-nya adalah minus 20 juta ya, bernilai negatif kalau kita lihat di sini ya nilai CE lebih besar dari ekspektasi payoff. Kemudian premi resikonya adalah bernilai negatif. Kemudian jika dia menetapkan nilai certainty equivalennya 50 juta ya, berarti sama dengan nilai ekspektasi payoff-nya, maka dia adalah seorang risk netral. Premi resikonya adalah 0 ya kalau risk netral. Jadi antara nilai certainty equivalent dan nilai ekspektasi payoff-nya itu sama. Pada konsep certainty equivalence, selain menggunakan nilai expected monetary value atau nilai ekspektasi payoff, juga dapat digunakan nilai expected utility atau EU. Kita lihat gambarannya saja ya di sini. Gambarannya, misalnya di sini ada seorang decision maker menghadapi situasi keputusan sebagai berikut. Jadi di sini ada dua alternatif yang bisa dipilih ya, ada alternatif A dan B. Kemudian di alternatif A ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kemungkinan pertama itu peluangnya setengah, kemungkinan yang kedua 0,4, kemungkinan ketiga peluangnya 0,1. Gitu. Kemudian kalau untuk kemungkinan kalau memilih alternatif A kemudian terjadi kemungkinan pertama, maka ini outcome-nya itu sebesar 100.000 rupiah dengan nilai utility-nya adalah 1. Ini berarti yang paling disukai atau yang paling memberikan tingkat kepuasan yang paling tinggi gitu ya. Alternatif A kemudian terjadi kemungkinan pertama. Kemudian kalau pilih alternatif A terjadi kemungkinan kedua, maka outcome-nya sebesar Rp40.000. Utility-nya adalah 0,7.
Kemudian jika pilih alternatif A, kemudian terjadi kemungkinan ketiga, maka outcome-nya adalah Rp0 atau tingkat utility-nya adalah 0. Ini yang paling memberikan rasa ketidakpuasan. Gitu ya. Yang paling tidak puas berarti kan alternatif A kemungkinan ketiga ini. Sedangkan kalau dia memilih alternatif B, nanti akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu peluangnya 0,7. Dia outcome-nya sebesar Rp80.000, kemudian setara dengan tingkat utility 0,95. Kemudian kemungkinan kedua itu peluangnya 0,3 dengan outcome Rp20.000 setara dengan tingkat kepuasan atau utility-nya 0,42. Alternatif mana yang sebaiknya diambil oleh decision maker? Nah, kalau dilihat dari kurva utilitas, maka bisa kita cari nilai utility dari masing-masing payoff. Ya, jadi kita hitung expected utility-nya untuk setiap alternatif ya, alternatif A1 dan alternatif B. Maaf, ini harusnya tadi alternatif A dan alternatif B ya, karena di gambar decision tree-nya itu kan alternatif A dan alternatif B. Jadi kalau alternatif A itu berarti utility kita kalikan ya antara peluang dari setiap kemungkinan di alternatif A dikali dengan utility-nya ya. Tadi kemungkinan pertama itu peluangnya 0,5 dikalikan dengan utility-nya 1, ditambah kemungkinan kedua tadi peluangnya 0,4, utility-nya 0,7, ditambah dengan kemungkinan ketiga itu peluangnya 0,1, utility-nya 0. Sehingga expected utility-nya untuk alternatif A adalah 0,78. Kemudian untuk alternatif B yang tadi digambar itu peluangnya untuk kemungkinan yang pertama adalah 0,7 dikalikan dengan utility-nya 0,95 ditambah kemungkinan kejadian yang kedua itu adalah 0,3 dikalikan dengan utility-nya adalah 0,42, maka expected utility-nya untuk alternatif B adalah 0,791. Nah, berdasarkan expected utility dari setiap alternatif, A dan B, yang paling besar itu adalah alternatif B. Berarti yang memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi itu adalah alternatif B, sehingga kita memilih alternatif B. Tuh. Dengan mencari nilai certainty equivalence, diketahui rupiahnya dengan menarik garis vertikal pada kurva utilitas. Jadi dengan data tadi ada data rupiah, kemudian ada data utilitas, itu bisa kita gambarkan kurva utility dari si decision maker gitu ya. Jadi bisa kelihatan dari kurva utility-nya dia itu tipenya risk netral, risk taker atau risk averse. Nah, selain itu dari kurva utility kita juga bisa melihat ya, setelah kita tentukan alternatif terbaik dengan melihat nilai expected utility terbesar, kita juga bisa lihat dari nilai expected utility ini itu setara dengan nilai rupiahnya berapa, gitu, atau nilai certainty equivalent-nya berapa. Jadi kita bisa plotkan gitu ya dari gambar grafik, diketahui bahwa untuk utility 0,78 itu setara dengan nilai certainty equivalent 48.000. Sedangkan untuk expected utility 0,79 itu setara dengan nilai certainty equivalent 49.000. Nah, ini jika digambarkan dalam bentuk kurva utility gitu ya. Sumbu X itu menunjukkan nilai rupiahnya atau dollar value-nya, kemudian sumbu Y itu menunjukkan utility-nya. Gitu. Jadi dari data tadi kan sudah diketahui nilai rupiah dan nilai utility-nya gitu ya. Jadi nilai maksimal utility adalah 1, itu setara dengan tadi Rp100.000. Jadi kita plottingkan 100.000, kemudian ini 1. Kemudian tadi 80.000 itu setara dengan utility-nya adalah atau tingkat kepuasannya adalah 0,95. Gitu seterusnya ya. Jadi data antara rupiah, nilai rupiah dengan utility-nya itu kita plotkan sehingga membentuk kurva utility seperti ini. Berdasarkan kurva utility di atas, apakah jenis risk attitude dari decision maker tersebut
Nah, ini terlihat bahwa bentuk kurva utility-nya seperti ini ya. Jadi dia di atas garis risk netral ya, sehingga ini adalah tipe resikonya atau risk attitude-nya adalah risk averse atau tipe penghindar resiko.